saya akan melanjutkan presentasi saya tadi. Ini yang terakhir, yaitu tentang using layer models. Yang pertama, dalam using layers model ini membahas tentang the benefits of using a layer model, yaitu yang memecahkan operasional sistem jaringan yang kompleks agar mudah dipelihara. Maksudnya perubahan setiap lapisan tidak mengubah lapisan yang lain untuk memudahkan produsen berkonsentrasi pada lapisan tertentu saja, memudahkan pengembangan perangkat keras plug and play. Yang kedua adalah Protocol and Reference Model. Protocol and Reference Model ini mempunyai dua jenis jaringan, yaitu maksudnya sebuah model protokol menyediakan model yang sangat cocok dengan struktur protokol tertentu. Set hierarki protokol terkait dalam suite biasanya mewakili semua fungsi yang diperlukan untuk antarmuka jaringan manusia dengan jaringan data. Contohnya TCP atau IP model. Model referensi yaitu yang menyediakan referensi umum untuk menjaga konsistensi dalam semua jenis protokol jaringan dan layanan. Model referensi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi spesifikasi implementasi atau untuk memberikan tingkat yang cukup rinci untuk mendefinisikan dengan tepat jasa arsitektur jaringan. Contohnya adalah model OSI. The TCP atau IP model mempunyai 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet, and Network Access. The communication process yaitu merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan lainnya. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini. Saya perbesar ya gambarnya. Nah, skema di bawah ini. Ini yaitu ada prosesnya, yaitu gangguan, pengirim pesan, balikan, pengirim pesan, simbol, media saluran, dan mengartikan kode pesan. Oke, next. Protocol Data Units and Encapsulation yaitu merupakan suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Encapsulation ini terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Descending and receiving process yaitu antara pengirim pesan dan penerima pesan. Maksudnya pengirim pesan itu adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudnya. Sedangkan penerima pesan itu adalah orang yang memahami pesan yang si pengirim dalam bentuk kode atau isyarat. Pesan yang dimaksud yaitu pengirim pesan. The OSI model ini adalah model referensi jaringan terbuka atau terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking, yaitu sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ICO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis atau 7 layer. Comparing the OSI model with the TCP atau IP model. Model OSI dan model referensi TCP atau IP memiliki banyak kesamaan. Keduanya didasarkan pada konsep stack protokol independen. Selain itu, fungsi dari layer-layer yang terdapat di dalamnya juga. Misalnya, dalam kedua model terdapat transport layer yang memberikan layanan independen end-to-end untuk komunikasi data. Di sini kita bisa melihat gambarnya. Perbandingannya yaitu TCP.